Smartphone panas ini memulai kemunculannya dengan panas pula. Memiliki judul flagship tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Sesuaikah dengan hype yang ada? Di sini dengan Moldy dan ini adalah si cantik Xiaomi Mi 4i. Saya memberikan nama si cantik karena memang smartphone ini memiliki desain yang menurut saya cukup cantik. Memiliki bahan polikarbonat dengan finishing matte membuatnya tampil bersih dan terasa halus di tangan. Dimensinya terbilang cukup mungil walau memiliki layar seluas 5 inch. Jadi di sisi penampilan Xiaomi Mi 4i tidak memiliki masalah. Bahkan menurut saya smartphone ini memiliki desain yang cukup mewah. Penempatan tombol juga tidak ada masalah. Posisinya ada di sebelah kanan ponsel dan cukup mudah dijangkau. Karena bezel yang terbilang lumayan tipis dan ketebalan smartphone ini juga terbilang ramping, penggunaan satu tangan sangat mudah untuk dilakukan. Overall, pada sektor desain merupakan kelebihan dari Xiaomi Mi 4i. Memiliki spesifikasi yang lumayan seksi dengan membawa prosesor octa-core Snapdragon 615 generasi kedua, ditambah RAM 2GB dan memori internal 16GB, sepertinya cukup untuk penggunaan tingkat menengah. Memiliki layar Full HD, kameranya 13 MP dengan dual tone flash, kamera belakang 5 MP, baterai sebesar 3120 mAh juga menambah tingkat keseksian dari smartphone ini. Tidak lupa Xiaomi Mi 4i ini mampu mendukung 4G di kedua slot SIM-nya. Makin kepingin kan sob? Performa Antutunya di sekitar 38.000 sampai 40.000. Dengan benchmark seperti itu, tentu harusnya tidak akan menjadi masalah untuk menjalankan game-game berat seperti Asphalt 8. Padahal grafisnya ini udah saya naikin ke high ya sob. Marvel Future Fight juga berjalan dengan lancar. Harusnya sih untuk gaming bukanlah problem. Biar gamingnya berjalan kencang seperti ini, jangan lupa nyalain performance mode ya sob. Karena kalau di balance dia akan terasa patah-patah. Main game akan terasa panas? Sebelumnya iya, namun setelah update software terbaru ke 6.5.6, masalah panas ini menurut saya sudah hilang. Ya pas main game berat lama-lama sih akan terasa hangat ya, tapi menurut saya masih dalam batas yang wajar kok. Tapi ada satu hal juga yang dikorbankan sob. Menurut saya performa sehari-harinya ada sedikit penurunan. Mungkin untuk menjaga suhu smartphone ya sob. Ada juga beberapa animasi yang menurut saya cukup terlambat dan tidak sesnappy ketika masih di 6.5.3. Cukup disayangkan, tapi mungkin ini adalah keunikan dari semua smartphone Xiaomi. Update software akan selalu ada untuk meningkatkan experience dalam menggunakan smartphone ini. Cuman yang kasihan ya adalah kami, para reviewers, jadi seakan memberikan review yang kurang tepat. Sedikit flashback, dulu pas Redmi One S, main game suka force close dan smartphone-nya terasa panas. Tapi sekarang kedua masalah itu sudah hilang. Kedua adalah Redmi 2. Notifikasi dulu suka datang terlambat, tapi sekarang saya mendapatkan laporan dari sobat kalau setelah update, notifikasi sudah datang tanpa ada hambatan. Terakhir ya, Mi 4i ini, awalnya ada problem panas, tapi sekarang sudah hilang. Saya memiliki keluhan di penurunan performa, tapi saya optimis mungkin akan diselesaikan juga dengan software update. Oke, sekarang kita ngomongin software. Berjalan di MIUI versi ke-6 merupakan keunikan tersendiri di semua smartphone Xiaomi. Tapi sekarang base-nya sudah Lollipop bukan KitKat seperti yang di Redmi 2 ya sob. Tapi ada beberapa pengurangan fitur pada MIUI 6 di Lollipop dibandingkan dengan MIUI di KitKat, seperti animasi pas lock screen maupun pas uninstall, tapi bukan masalah besar. Dan sepertinya sih akan dilengkapi ke depannya. Menjalankan MIUI 6 dengan RAM 2GB sangat enak sob, multitasking terasa smooth dan berjalan tanpa masalah. Satu hal lagi yang saya suka dari MIUI adalah pengaruhnya terhadap performa baterai. Sangat jarang saya temui smartphone yang memiliki layar Full HD mampu bertahan lebih dari 4 jam screen on time. Memang kapasitas baterai dari Mi 4i ini yang 3120 mAh tergolong besar ya. Tapi mampu bertahan hingga 5 jam screen on time atau bisa dibilang bertahan seharian untuk pemakaian berat terbilang sangat baik. Jadi untuk sobat yang pengguna sosial media kelas berat akan merasa nyaman menggunakan smartphone ini. Menggunakan layar 5 inch beresolusi Full HD membuat pengalaman menggunakan Xiaomi Mi 4i semakin asik. Tak hanya memiliki kerapatan piksel yang tergolong baik, tapi refleksi pada layar juga sangat minim. Pas mati pun, desain terlihat sangat clean dengan aksen full hitam di bagian depan layar. Tapi yang paling keren dan menurut saya bisa dikatakan inovasi adalah sunlight display-nya. Sunlight display ini memiliki fungsi untuk mempermudah kita melihat apa yang ditampilkan layar dalam kondisi terik. Triknya itu bukan menaikkan brightness saja ya sob, tapi mengedit gambar yang ada di smartphone secara real time.
dan bekerja per pixel ya sob, untuk menaikkan saturasi dan kontras untuk pixel yang menampilkan gambar yang agak gelap. Hasilnya memang karena diedit yang kita lihat sebenarnya sih bukan warna aslinya, tapi hal ini bekerja kayak magic sob ketika sobat berada di kondisi terik. Apalagi Bekasi yang mataharinya ada dua. Sejauh yang saya tahu, fitur ini baru ada hanya pada smartphone Xiaomi. Mohon dikoreksi kalau salah ya sob. Di bagian kelengkapan sensor Mi 4i ini tergolong lengkap sob. Hadirnya kompas dan sensor gyro menjadikan smartphone ini bisa digunakan sebagai kompas dan juga mampu menjalankan game virtual reality. Memori internalnya 16 GB sob, yang bisa diakses hanya sekitar 10 atau 12 GB. Sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika ada memori eksternal ya. Namun sayang, di Mi 4i ini tidak ada memori eksternal. Sebenarnya ini tergantung penggunaan sih. Kalau sobat bukan gamers kelas berat dan menggunakan smartphone hanya untuk sosial media dan atau mungkin office, harusnya tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sobat heavy user seperti saya, 16 GB tentu akan terasa kurang. Untuk menghibur, USB on the go sudah support ya sob. Mungkin kalau sudah kepenuhan sama foto-foto dan video bisa dipindahkan dulu menggunakan ini. Sekarang kita ke bagian paling mentereng dari smartphone ini, yaitu kamera 13 megapikselnya. Sangat mudah untuk mendapatkan gambar yang bagus dengan menggunakan smartphone ini. Pada kondisi cukup cahaya, hasil gambar begitu tajam dan detail. Bokeh pada background juga terlihat manis. HDR terdapat dua mode yaitu Live dan Enhance. Pada Live, sobat akan mendapatkan gambar HDR yang tampil pula pada viewfinder secara real time. Hasilnya juga cukup manis. Namun untuk Enhance, saya sarankan untuk menggunakannya jika pada kondisi terik atau cukup cahaya banget. Maka dia akan menghasilkan gambar yang sangat baik. Kalau kurang sedikit saja hasilnya akan terlihat tidak natural. Biar gampang sih nyalain di mode live aja sob, tinggal jekrek, beres deh. Hadir juga fitur unik seperti refocus yang mampu mengatur fokus setelah kita mengambil gambar, dan manual mode yang mampu mengatur white balance, ISO, exposure time, hingga fokus. Kalau kamera depannya yang 5 megapiksel menghasilkan gambar yang lumayan lah ya. Sobat akan masih mendapatkan noise sih, tapi untuk kamera depan menurut saya sudah cukup. Untuk perekaman videonya, mampu merekam hingga resolusi Full HD. Hasilnya cukup bagus dengan frame per second yang baik dan gambar yang cukup tajam. Terdapat pula stabilizer, tapi resolusi turun ke 720p sih sob. Saya nggak nyaranin karena soal frame per second jadi malah patah-patah dan detailnya juga turun. Ada juga slow motion videonya loh, lumayan lah buat seru-seruan. Kesimpulannya adalah Xiaomi Mi 4i memang memiliki DNA untuk menjadi smartphone yang komplit. Memiliki desain bagus, performa lumayan, hardware keren, fitur lengkap, dan kamera yang aduhai. Namun ada hal kecil yang membuatnya menjadi terbatas, yaitu di sisi penyimpanan. Memori internal yang 16 GB tidak dilengkapi micro SD menjadikan smartphone ini tidak cocok untuk para pengguna Android kelas berat. Jikalau sobat tidak masalah dengan memori internal yang 16 GB tersebut, saya sangat merekomendasikan smartphone ini. Tapi kalau sekiranya kurang cukup, lebih baik untuk melirik smartphone yang lain. Sekian dari Moldi, maaf sob lagi agak pilek jadi suaranya seksi-seksi kayak Afgan kayak gini. Nantikan video versus Xiaomi Mi 4i melawan penantangnya yang punya micro SD yaitu si Lenovo P70 di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video tersebut. Dan berikan tanda like jikalau sobat terbantu dengan adanya video review ini. Semua ini adalah pendapat saya pribadi ya sob. Punya pendapat yang lain? Silahkan komen di kolom komen di bawah untuk membantu sobat yang lain dalam memutuskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Moldi out.